dengan Allah. Ya, sesuai dengan tema gereja GBM-KL bahwa dalam bulan ini kita belajar tentang bagaimana hidup berkenan ataupun hidup dekat dengan Allah. Ya. Dan hari ini kita belajar tentang seorang yang bernama Henokh. Ya, dia adalah tokoh Alkitab yang sangat-sangat ajaib kehidupannya karena dia diangkat hidup-hidup ke surga dan tidak perlu melalui kematian. Ya. Dan kita mau belajar bagaimana kita sebagai orang percaya satu hari nanti akan juga diangkat dari bumi ini naik ke surga hidup-hidup. Siapa yang mau? Amin. Amin. Ya, sudah tentu ini adalah perkara yang mustahil menurut logik manusia. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kepada manusia biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita melihat di dalam Kejadian 5 ayat 21 hingga 24. Oke, sebelum saya berkongsi daripada bahagian ini, saya ingin menceritakan satu mimpi saya di dalam beberapa bulan atau tahun yang lepas. Ya, pada satu pagi saya mengalami sebuah mimpi yang sangat ajaib ataupun boleh saya katakan sangat tidak biasa. Karena saya jarang mendapat mimpi-mimpi yang yang saya katakan agak weird ataupun aneh-aneh ya. Dan di dalam mimpi saya itu saya melihat diri saya sedang melayani bersama dengan beberapa teman-teman. Ya, dan tempat di mana kami melayani itu adalah di sebuah kawasan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan tempat itu sangat kotor, sangat kumuh, dan kami pergi ke tempat itu bersama dengan beberapa teman-teman. Tujuannya adalah untuk menginjili jiwa-jiwa yang ada di sana, dan kebanyakan orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang asing. Ya, dan kami pergi di kawasan tempat itu, dan kami tinggal di sebuah rumah yang agak usang juga. Dan kami tinggal di situ sambil kami melayani orang-orang yang ada di sana. Dan ketika itu kami mulai berkongsi firman ataupun berkongsi kepada penduduk-penduduk yang tinggal di sana. Orang asing yang tinggal di sana kebanyakan mereka itu adalah pekerja bangunan, ya, di dalam mimpi itu. Dan saya mulai berjumpa dengan ketua mereka yang ada di sana, dan saya mulai berkongsi firman Tuhan dan berkongsi bagaimana caranya untuk kita boleh bekerja sama untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Nah, pada suatu waktu itu saya pada ketika itu beberapa teman-teman kami akan pergi ke kedai untuk membeli makanan, karena kami bukan hanya pergi melayani di situ, tetapi dalam masa yang sama kami juga memberi makan kepada orang-orang yang penduduk-penduduk di kawasan itu. Nah, di dalam mimpi itu suatu ketika setelah kami berkongsi dan makan-makan, dan pada suatu petang saya mulai berjalan di kawasan itu. Saya menggendong satu anak orang asing ataupun orang penduduk yang ada di sana. Saya menggendong satu baby dan juga membawa satu anak. Dan ketika saya sedang berjalan di kawasan itu, tiba-tiba keadaan alam semesta menjadi gelap dan menjadi chaos, ya, menjadi sangat sangat tidak baik, ataupun waktu itu petir sabung menyabung dan juga keadaan cuaca mulai menggelap, ya. Dan ketika saya melihat suasana di persekitaran, tiba-tiba saya melihat cahaya cahaya naik dari bumi. Di berbagai tempat saya melihat
cahaya naik dari bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Zup, 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 zup dari berbagai tempat. Nah, saya melihat itu dengan keadaan yang semakin menggelap dan keadaan yang semakin menakutkan. Ya, pada waktu itu saya berkata, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak mau tinggal dalam keadaan ketakutan. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan bawa saya, bawa saya, bawa saya Tuhan. Jangan tinggalkan saya di bumi ini. Dengan keadaan yang sangat menakutkan itu, saya berseru, Tuhan belas kasihan-Mu. Ampuni saya kalau saya ada dosa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pada waktu itu saya tidak terangkat. Dan itu ketika saya tiba-tiba terbangun, hati saya, jantung saya berdegup dengan kencang. Dan saya sangat-sangat ketakutan. Saya kata ketika saya bangun, puji Tuhan, ini bukan kenyataan. Ini hanyalah mimpi, tetapi itu mimpi yang sangat-sangat memberi saya sebuah peringatan yang keras. Sebuah peringatan yang keras. Nah, kita melihat di bagian firman Tuhan di Kejadian 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, mari kita melihat di bagian ini. Setelah Henokh hidup 65 tahun, lahirlah baginya Metusalah. Selepas kelahiran Metusalah, Henokh hidup akrab dengan Allah selama 300 tahun. Dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Jadi Henokh hidup selama 365 tahun. Henokh hidup akrab dengan Allah. Dan sesudah itu gaiblah Henokh karena Allah membawanya pergi. Di dalam Alkitab hanya ada beberapa orang yang mengalami keajaiban yang seperti ini. Nanti kita akan melihat seterusnya. Ya, inilah firman Tuhan berkenaan dengan Ayub. Next. Nah, siapakah Ayub? Mari kita belajar tentang siapakah Ayub. Ya, arti nama Ayub dalam bahasa Ibrani itu adalah dedikasi atau orang yang dipersembahkan. Ya, Henokh ini adalah anak sulung daripada Yared. Ya, dan Henokh ini adalah keturunan ke-7 setelah Adam. Ya. Dan pada waktu Henokh lahir, dia sempat hidup bersama-sama dengan Adam selama berapa? 308 tahun. Kenapa orang-orang yang hidup pada zaman itu hidup sangat panjang? Oleh karena mereka hidup mengenal Tuhan. Ya, mereka hidup mengenal Tuhan. Nah, kalau kita melihat tentang masa ataupun tentang jarak waktu di mana Adam dan Henokh ini hidup bersama, sudah tentunya kalau kita melihat tentang sejarah awal, ya, penciptaan bumi dan penciptaan manusia, kita tahu bahwa Adam lahir di mana? Di Taman Eden. Ya, di taman Tuhan. Yang Tuhan bina, yang Tuhan buat secara khusus untuk Adam tinggal di dalamnya dan menikmati semua keindahan, menikmati seluruh kemuliaan, menikmati segala yang baik dan luar biasa yang ada di taman itu. Tetapi apa pesan Tuhan Yesus Allah kepada Adam? Jangan makan apa? Buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Karena ketika engkau memakannya, engkau akan apa? Mati. Mati. Tetapi iblis memperdaya Adam melalui apa? Siapa? Hawa. Dan mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Sehingga ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka malu dengan keadaan tubuh mereka. Sebelum itu, sebelum mereka makan buah itu, mereka dalam keadaan apa?
telanjang, tetapi mereka tidak malu dengan ketelanjangan mereka karena mereka hidup di dalam kemuliaan Allah. Tidak ada yang membuatkan mereka merasa malu. Dan mereka tidak perlu malu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka makan buah itu, buah larangan itu? Tiba-tiba mereka merasa dia tengok istri dia, tengok si suami, malu. Kalau ada pasangan suami istri, apakah kamu malu kalau melihat keadaan tubuh pasanganmu? Sudah tentu tidak. Karena pasangan suami istri sudah hidup di dalam kemuliaan. Amen. Tetapi orang yang merasa malu itu hidup di dalam keadaan berdosa. Setiap perbuatan dan tindakan-tindakan yang salah yang tidak memuliakan Tuhan itu menyebabkan kita rasa malu. Rasa malu. Ya. Nah, ketika Adam hidup 308 tahun, apakah dia mentransfer cerita-cerita yang dialami di taman Tuhan? Sudah tentu. Kepada 7 keturunan ini, Adam masih ada. Dan dia melahirkan anak-anak, melahirkan cucu-cucu, melahirkan cicit-cicit, melahirkan apa lagi? Saya tidak tahu apa lagi di situ. Ya, dan sampai pada keturunan ke-7. Ya. Dan ketika Henokh hidup pada waktu itu, ya, dia mendengar cerita daripada siapa? Adam, tentang bagaimana indahnya taman Tuhan sebelum mereka diusir keluar dari taman itu. Mereka ada menceritakan dari keturunan kepada keturunan tentang apa yang Tuhan katakan kepada mereka ketika mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Sehingga pengajaran-pengajaran yang seperti inilah yang diterima oleh keturunan daripada Adam sampai Henokh. Dan ketika mereka mendengar tentang cerita-cerita itu, apakah itu tidak menimbulkan iman? Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, akan lahir iman. Ya. Akan lahir iman. Nah, pada waktu Henokh mendengar cerita daripada moyang-moyangnya, dan dia tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang tidak wujud, tetapi dia adalah Allah yang benar-benar wujud. Dia adalah Allah yang benar-benar ada. Walaupun pada kenyataannya dia hidup di kalangan orang-orang yang tidak kenal Tuhan pada waktu itu. Dari keturunan Adam ada Kain. Kain ketika dia membunuh Habel, apa yang terjadi? Dia lari dari hadirat Tuhan. Suku-suku ini bertumbuh, berkembang, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka hidup dengan sembarangan, mereka hidup dengan berdosa, dan mereka hidup dengan cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, Henokh pada waktu itu dia hidup bersama di kalangan orang-orang yang berdosa. Tetapi apa yang membuat Henokh berbeda daripada orang-orang kalangan yang ada pada waktu itu? Oleh karena imannya. Nah, kita melihat di sini dan dikatakan bahwa dia mulai hidup akrab dengan Allah dan berjalan bersamanya setelah kelahiran anaknya Metusalah. Nah, kita melihat tentang Metusalah. Metusalah ini dia adalah anak pertama daripada Henokh. Dan setelah anak itu lahir, dia mulai apa? Dia mulai hidup akrab. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum Metusalah lahir,
dia belum hidup akrab dengan Allah. Tetapi setelah Metusalah lahir, dia hidup akrab dengan Allah. Ini tercatat dalam firman Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat atau dipindahkan hidup-hidup ke surga pada usia berapa? 365 tahun. Jauh lebih muda dari beberapa keturunan-keturunan setelah itu. Dia hidup 365 tahun, ataupun dia mulai hidup akrab dengan Allah 300 tahun setelah Metusalah lahir. Oke, next. Nah, kita melihat firman Tuhan, mengapa Henokh diangkat. Kita menarik pelajaran daripada pelajaran Henokh ini. Kenapa dia diangkat, ataupun kenapa dia boleh diangkat hidup-hidup oleh Allah. Kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 5 hingga 6 berkata, melalui iman Henokh dipindahkan supaya dia tidak mengalami kematian dan tidak dapat dijumpai karena Allah telah memindahkannya. Karena sebelum dia dipindahkan, dia telah menerima kesaksian bahwa dia mendapat keredaan Allah. Tetapi tanpa iman mustahil didapati keredaannya. Sesiapa yang datang kepada Allah mestilah beriman bahwa Allah wujud dan dia memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha untuk mencarinya. Nah, di dalam Alkitab tercatat bahwa ada 3 orang yang mengalami pengangkatan secara hidup-hidup. Yang pertama itu adalah Henokh, yang kedua adalah Ilya, dan yang terakhir itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan yang keempat nanti itu adalah orang-orang kudus yang akan diubah dalam kemuliaan. Apakah kita mendapat bahagian di situ? Amen. Apakah kita mendapat bahagian di situ? Amin. Kurang yakin. Karena kita harus memiliki keyakinan bahwa satu hari nanti saya adalah salah seorang yang akan diangkat dalam kemuliaan. Nah, kita mempelajari di bagian ini, iman yang tidak tergoyahkan akan janji Allah menentukan kita diangkat hidup-hidup. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini di ayat yang kelima, melalui iman. Hanya melalui iman maka Henokh dapat diangkat hidup-hidup dalam kemuliaan. Dan ketika dia beriman kepada Allah, maka dia diredai, diperkenankan, lagi perkataan yang sangat sesuai, diredai, diperkenankan, disukai, dilayakkan, yes, dilayakkan. Next. Nah, di sini kita melihat Ibrani 11 ayat 1 hingga 2 berkata, iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Sebagai orang percaya, kita perlu memiliki iman yang benar-benar pasti tentang apa yang kita harapkan. Banyak orang Kristen hari ini bingung, keliru, takut, bimbang, tidak pasti, karena imannya mudah digoyahkan, imannya mudah tercabar, dan apabila dia rasa dia tidak mampu, maka dia akan mengundur. Kita sebagai orang benar tidak boleh mengundur dari iman kita. Ya,
Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, oleh itu iman datang daripada mendengar perkabaran itu, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Bagaimana kita boleh mendengar, memiliki iman kalau kita malas datang ke gereja, kalau kita malas membaca firman, kalau kita malas berhubung dengan Allah? Tidak boleh bertumbuh di dalam iman. Kalau saya boleh tanya, minggu lepas siapa yang sudah membaca firman dan merenungkan firman? Maka ketika kita tidak mencarikan firman sebagai gaya hidup kita, sebagai yang menuntun jalan kita, kita tidak boleh bertumbuh dalam ini. Kita tidak boleh mengenal kebenaran, dan kita tidak boleh menerima secara utuh kebenaran itu dalam hidup kita. Bagaimana kita yakin bahwa kita akan diangkat? Memang kita akan ragu, karena firman tidak ada di dalam hati kita. Dan firman yang kita dengar minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, mungkin itu sudah menjadi kabur-kabur di dalam pikiran kita. Yakobus 2 ayat 26 berkata, tubuh tanpa roh, tubuh yang mati. Begitu jugalah iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Bagaimana iman kita mati? Perbuatan kita membaca firman pun tidak ada. Perbuatan kita berdoa pun tidak ada. Perbuatan kita untuk persisten melakukan kebaikan dan melakukan perintah-perintah Tuhan pun sukar untuk dikerjakan. Itu menjadikan kita orang yang mati secara roh. Kita boleh saja kelihatan berjalan ke sana sini, ke mall, ke gereja, ke tempat-tempat di mana-mana, tetapi kenyataannya di dalam sini kosong dan tidak hidup. Bagaimana kita memperoleh kehidupan? Apabila kita menjadi orang-orang percaya yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan salah satu perkara yang sangat-sangat penting sebagai orang percaya adalah membaca firman. Membaca firman. Kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak menyukai firman, itu dipersoalkan hidup kekristenan. Kalau kita tidak menyukai kebenaran, hidup kekristenanmu dipersoalkan. Karena imanmu hanya boleh bertumbuh, dan imanmu yang menentukan engkau diangkat hidup-hidup dalam kemuliaan. Engkau tidak iman, engkau tidak berjalan di dalam iman, jangan harap engkau hidup dalam kemuliaan. Orang yang tidak berjalan dalam kebenaran firman adalah berjalan di dalam dosa. Hanya dua pilihan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini. Aku telah sampai ke garis akhir. Aku telah setia di dalam iman. Inilah yang kita usahakan hari-hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang lembek. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang pemalas. Jangan menjadi orang yang pengecut. Jangan menjadi orang yang mudah dikalahkan. Kita harus kuat. Berjuang, 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 berjuang. Sampai kita mencapai kemuliaan. Bebaskan dirimu dari kebiasaan-kebiasaan yang menyeretmu jauh daripada Tuhan. Lepaskan dirimu dari semua ikatan-ikatan. Maka engkau akan berjalan dalam kemuliaan. Amen. Berjalan di dalam janji-janji Tuhan. Satu perkara yang harus kita ketahui. Kita ini gereja Tuhan adalah gambaran pengantin
Siapa yang sudah berkawin di sini boleh angkat tangan. Ada banyak keluarga di sini, puji Tuhan. Sebelum berkawin, apakah kita pernah melihat, mungkin ada di dunia luar, yang berkawin dalam usia yang remaja, yang dinikahkan dalam usia remaja? Mungkin ada orang-orang yang melakukan itu, tetapi sebenarnya standar Allah adalah dia mengawinkan Yesus dengan gereja, dengan orang-orang percaya yang cukup dewasa. Kalau engkau tidak dewasa dalam imanmu, kalau engkau tidak dewasa dalam pengenalanmu akan Allah, no way, no way. Jangan harap engkau diangkat dalam kemuliaan, karena engkau tidak layak untuk dinikahkan dengan pengantin Yesus Kristus. Kita perlu dewasa. Kita perlu hidup di dalam iman. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 hingga 9 berkata, kamu mengasihinya walaupun belum pernah melihatnya. Kamu percaya kepadanya tanpa melihatnya. Oleh itu kamu merasai kebahagiaan yang tidak terkata dan penuh dengan kemuliaan. Karena kamu akan mencapai apa, Mat? Imanmu. Yaitu apa? Penyelamatan jiwa. Jiwa kita ini akan diangkat dalam kemuliaan. Bukan tubuh yang fana ini. Tubuh yang fana ini akan hilang lenyap, tetapi diganti dalam tubuh kemuliaan. Matlamat kita itu adalah apa? Penyelamatan jiwa kita. Penyelamatan jiwa ini adalah sebuah matlamat yang kita harus kejar dalam hidup ini. Yaitu apa? Melalui iman. Iman percaya yang tidak mudah digoyahkan. Jangan menjadi orang Kristen yang pengecut. Tidak layak. Tidak layak. Next. Tanda seseorang diredai Allah, ataupun disukai Allah, ataupun dilayakkan oleh Allah, yaitu memiliki keyakinan yang pasti tentang keselamatan. Kita belum melihat kesempurnaan penyelamatan itu. Karena kita belum diubahkan, karena kita belum masuk di dalam apa? Di dalam kemuliaan yang sempurna. Tetapi masanya akan datang nanti. Tetapi ini yang saya ingin kita belajar, bagaimana seseorang yang diredai, ataupun disukai, ataupun disenangi, ataupun dilayakkan oleh Allah. Kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5, ini adalah satu contoh. Firman Tuhan berkata, Hizkia meyakini Tuhan Allah Israel, dan tidak ada yang seperti dia antara semua raja Yehuda sebelum ataupun sesudahnya. Dia berpaut kepada Allah, tidak menyimpang, melainkan terus mengikuti dia, serta berpegang teguh pada perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita terus beriman dan percaya kepada Tuhan, yaitu dengan mempelajari firman Tuhan yang diajarkan oleh para hamba-hamba Tuhan. Para pemimpin-pemimpin yang mengajar, yang berdiri di atas altar ini, yang mengajarkan firman Tuhan itu, yang menyalurkan kebenaran, terima. Dan setelah kita menerimanya, marilah kita berjalan di dalam iman. Amen. Mari kita yakini dengan sungguh Allah yang telah memberikan kita pengharapan itu. Walaupun kita belum melihat kesempurnaan penyelamatan itu, karena kita belum masuk dalam kemuliaan.
surga yang ajaib. Kita melihat di sini Hizkia ini meyakini Tuhan dan dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan menjaga perintah-perintah yang disampaikan oleh Musa hamba Tuhan pada waktu itu. Dan apa yang membezakan dia daripada antara raja-raja Yehuda pada ketika itu? Kita melihat bahwa tidak ada yang seperti dia antara semua raja Yehuda, sebelum ataupun sesudah. Karena kenapa? Dia meyakini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menjaga agar perintah-perintah yang disampaikan Tuhan melalui Musa itu dia kerjakan. Mari jemaat Tuhan, kita berusaha. Walaupun engkau jatuh hari ini, walaupun engkau jatuh, bangkit. Tuhan sangat menyukai orang-orang yang berusaha mengejar, berjuang dan berjuang. Walaupun engkau beberapa kali, jangan patah semangat. Semalam di dalam cell group kami, seorang anak muda ya berkata seperti ini. Saya sangat curious karena saya tertanya-tanya, bagaimana orang percaya yang hari ini dia melakukan dosa dan setelah itu nanti dia bertobat dan dia berdosa lagi dan dia bertobat lagi dan dia berdosa lagi, dan sampai dia merasa seperti ya mempermainkan Tuhan karena dia jatuh dan dia bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi. Tetapi sebagai orang Kristen dan orang benar yang hidup hari-hari ini, kalau kita melihat tentang kehidupan Henok ya, cerita ya, kelanjutan dari hidup Henok, dia menjalani kehidupan yang seperti itu. Tetapi dia berusaha berjuang dan berjuang. Apa yang dia lakukan, dia ada di kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga pada waktu itu, seperti keadaannya kita hari ini. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mendengar pengajaran tentang Adam, bahwa Tuhan itu penuh kemuliaan. Adam berjumpa muka dengan Tuhan, dan Henok itu mendapat iman daripada pengajaran itu. Henok itu mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang melakukan perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah itu adalah Allah yang mencipta, Allah itu adalah Allah yang menginginkan kedamaian, shalom, kebahagiaan. Allah itu yang memberi segala yang diperlukan. Oleh Adam pada waktu itu, dia mendengar tentang itu karena dia tidak ada dan dia tidak pernah masuk ke taman yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang membuat dia berbeza? Ketika dia mendengar itu cerita daripada Adam tentang Tuhan, tentang Allah yang bersemuka dengannya, bagaimana Allah menciptakan istrinya Hawa, imannya mulai timbul. Itu yang membuat dia berbeza, dan dia mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melihat hidup Hizkia, Raja Hizkia. Dia menjadi raja yang berbeza. Karena apa? Dia meyakini Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia belajar melakukan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus belajar menghormati pemimpin kita. Karena pemimpin kita itulah yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk membimbing kita, untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Walaupun dalam proses kesempurnaan itu para pemimpin hamba Tuhan tidak sempurna, tetapi dengan kita tunduk kepada pemimpin, dengan kita belajar dari pemimpin, dengan kita melakukan apa yang pemimpin katakan, ia melakukan firman Tuhan, maka ketika kita berjalan bersama-sama, kita diredai oleh Allah.
Jangan kita menjadi orang-orang yang menanduk pemimpin, karena orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah kemana-mana. Mari kita sepakati pemimpin kita. Mari kita bergandeng tangan bersama dengan pemimpin kita, maju menuju destiny yang Tuhan tetapkan. Di dalam Amsal 14 ayat 28 berkata, orang yang takut kepada Tuhan menampilkan keyakinan yang kuat dan anak-anaknya mendapat perlindungan. Janji firman Tuhan ini adalah ya dan amin bagi seorang yang takut akan Tuhan. Seorang pribadi yang takut akan Tuhan, dia memiliki keyakinan yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan, yang tidak mudah diombang-ambingkan, yang tidak mudah mendua hati. Itu adalah bagian orang yang takut akan Tuhan. Dia memiliki sebuah kekuatan dalaman yang tidak dapat diambil daripadanya. Ibrani 10 ayat 35 berkata, oleh itu janganlah buangkan keyakinanmu yang akan diberikan ganjaran besar. Keyakinan kita dalam hal kita mengikuti Tuhan, walaupun kita berhadapan dengan orang yang menyakitkan hati kita, walaupun kita berhadapan dengan kelik kita yang kadang-kadang membuat kamu rasa geram, tetapi jangan lemah semangat dengan kondisi itu. Mungkin bapakmu tidak menyenangkan hatimu, ibumu tidak memuaskan hatimu, orang-orang yang di dekatmu sangat-sangat menjengkelkan. Ya, orang Indonesia cakap menjengkelkan, menyakitkan hati. Tetapi jangan fokus dengan itu. Mari kita terus berusaha dan berjuang untuk mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman kita. Karena kita percaya ada apa? Ganjaran yang besar. Saya dalam keluarga kami pernah mengalami sebuah tekanan yang sangat-sangat memberikan, saya rasa, karena pengalaman itu benar-benar membawa saya kepada perubahan paradigma yang daripada dulu dan yang sekarang itu berbeza. Ya, pada waktu kami mengalami tekanan itu, saya sangat-sangat rasa mau lari. Saya rasa-rasanya pada ketika itu, karena tekanan itu saya tidak dapat tanggung, saya ingin lari daripada suami dan anak-anak saya, mau tinggalkan mereka. Saya mau hidup sendiri, saya mau menjalani hidup saya dengan cara pikir saya. Tetapi pada waktu itu Tuhan mengajar saya untuk bertahan. Apa arti sabar? Apa perkataan sabar dalam English? Long patient ataupun long suffering. Ya. Long suffering ataupun long patient. Kenapa? Ketika kita itu bersabar dan bersabar dan bersabar, pasti ada jawaban daripada kesabaran kita. Amen. Kami melalui itu selama setahun, dan setahun itu rasa-rasanya seperti 10 tahun. Tekanan itu. Dan pada waktu itu satu saja yang saya dengar, yang saya simpan dalam hati saya, karena sebelum kami melalui itu, seorang mentor kami ataupun orang yang membimbing saya dan suami pada waktu itu, sampai sekarang mereka adalah ibu dan bapak rohani kami, dan dia katakan ketika dia sedang berdoa untuk saya, Tuhan ingin naikkan level kamu. Kalau kamu tidak bertahan, kamu tidak boleh naik level. Tetapi kalau kamu bertahan, Tuhan akan meningkatkan level rohani kamu. Waktu saya mengalami itu, saya menangis dan saya katakan, Tuhan, saya sudah tidak tahan. Saya mau lari, saya mau tinggalkan semua ini, saya sudah tidak tahan. Tetapi apabila saya mengingatkan dinaikkan level, saya katakan, Tuhan, oke lah, saya terima.
Dan saya bertahan dalam tangisan, dan untuk beberapa bulan, hampir setahun itu kami mengalami terobosan. Itu bukan perkara yang senang. Saya bergumul dalam doa, saya bergumul berpuasa, saya bergumul dalam di dalam berperang melawan kekuatan kuasa roh jahat yang yang coba untuk membenamkan iman saya. Tetapi ketika itu saya katakan, no, saya bukan orang pengecut, dan saya bukan orang yang mudah dikalahkan. Waktu itu saya bertahan dan saya terus berdoa dan meminta tuntunan roh Tuhan, sampai saya dan kami sekeluarga melalui musim itu dengan kemenangan. Dan saya lihat hidup saya setelah itu, pelayanan kami menjadi berbeza. Saya bukan lagi menjadi orang yang pengecut, saya bukan lagi menjadi orang yang mudah dikalahkan, dan saya bukan lagi menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan. Situasi itu benar-benar membuat saya kukuh, percaya, berjalan walau apapun cabaran. Itu membuatkan saya, cara pikir saya menjadi berbeza dari yang sebelumnya kepada setelah saya mengalami proses itu. Dan setelah semuanya selesai, ya, itu juga berkaitan dengan kondisi hati. Kondisi hati, kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakitkan, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghargai, kita berhadapan dengan orang-orang yang membuatkan kita rasa dipermalukan dan seperti dipijak-pijak. Sebenarnya bukan orang itu yang melakukan, roh yang menguasai dan yang memanifestasikan kekuatannya melalui orang itu, yang dipakai iblis untuk mendatangkan masalah kepada kita. Nah, kita ini sebagai orang Kristen kena bijak. Ketika kamu berhadapan dengan orang-orang yang menyakitkan, sebenarnya bukan orang itu yang tujuannya untuk menyakitkan kamu purposely, ya. Tetapi ada roh kegelapan, kekuatan kuasa musuh yang bekerja menggunakan orang itu untuk memusuhi dan menyerang kamu dalam berbagai cara. Jangan musuhi orang itu. Berdoa bagi dia. Berdoa bagi dia. Kasihi dia. Karena dia perlu menerima kasih itu. Karena kalau kita berpikir dengan cara pikir manusia biasa, kita menyerang pribadi orang itu, kita yang salah. Dan kita tidak mengikuti firman Tuhan. Jangan pernah menyerang pribadi. Serang roh yang bekerja di belakangnya, yang menyebabkan permusuhan, masalah dan sebagainya terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya terlalu banyak masalah antara orang-orang tertentu, karena mereka tidak tahu tentang hal ini. Mereka tidak mengerti bahwa ada kekuatan roh jahat yang bekerja, yang menguasai, yang merasuki, yang bekerja di dalam pribadi orang itu, sehingga orang itu melakukan perkara-perkara yang menyakitkan. Jangan sampai Anda memusuhi musuh yang salah. Pribadi, orang-orang yang ada di persekitaran kita bukanlah musuh kita. Musuh sebenarnya kita adalah iblis yang bekerja, yang menguasai, yang menyebabkan orang-orang itu bereaksi dengan cara yang menyakitkan. Haleluya. Ya. Maka kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya hari ini, mari kita belajar untuk hidup diredai Allah, dilayakkan Allah, disukai Allah, disenangkan oleh hidup kita dan tindakan kita, kondisi hati kita. Itu menentukan kita hidup dalam kemuliaan. Next. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan ini, saya akan berakhir dalam beberapa menit lagi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 4 berkata, selagi kita masih mendiami kemah yang sekarang, kita merintih karena terbeban, karena kita tidak mau terdedah, kita ingin dilindungi oleh yang kekal, ingin agar yang fana digantikan dengan yang hidup.
Di dalam hidup kita hari ini kita berhadapan seperti yang saya katakan dengan cabaran dan keadaan situasi yang menyakitkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita merintih karena terbeban. Karena kita berhadapan dengan situasi yang susah, yang sukar di sekitar kita. Ya, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi iman kita? Firman Tuhan berkata, karena kita tidak mau terdedah, kita ingin dilindungi oleh yang kekal. Siapa ingin dilindungi oleh yang kekal? Semua kita ingin dilindungi oleh yang kekal. Apakah yang kekal? Hidup dalam kemuliaan. Hanya itu yang kekal. Hidup di bumi ini hanya sementara. Ya. Kita menginginkan yang fana diganti dengan yang hidup. Tukar mic. Itu yang merah. Ya, kita menginginkan yang fana itu diganti dengan yang hidup-hidup selama-lamanya. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 28 hingga 30 berkata, dan kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja untuk kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Ya, kita ini adalah orang-orang yang mengasihinya. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rancangan Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Kamu ada di sini hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Amin. Tuhan punya plan. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya ketetapan yang luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Tidak ada seorang pun yang tidak dirancang dengan baik oleh Allah. Masing-masing kita punya tujuan dan maksud yang sangat luar biasa. Dan ya, orang-orang kudus di seluruh dunia menantikan masa tubuhnya diubah dalam kemuliaan sesuai dengan rancangan awal siapa? Allah. Kalau kita belajar tentang penebusan Kristus dari kitab perjanjian lama sampai pada kitab perjanjian baru, semua itu dari awal itu rancangan Allah yang semula adalah supaya kita ini mengalami keajaiban, mengalami kemuliaan, hidup di dalam supernatural, hidup di dalam keajaiban. Kita boleh menyembuhkan orang, kita boleh mengusir roh jahat, kita boleh hidup di dalam keajaiban, kekayaan dan perkara-perkara yang baik. Rancangan semula Allah adalah itu bagi kita. Amen. Amin. Nah, maka hari ini kita harus mengamenkan dan menjalani hidup kita dengan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang tidak akan dicemari oleh dosa. Next. Firman Tuhan yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sini adalah tentang iman kita orang yang benar atau orang kudus itu adalah apa? 1 Korintus 15 ayat 51 berkata sampai 53. Dengarlah aku memberitahumu suatu rahasia, tidak semua akan mati tetapi semua akan diubah serta merta dalam sekelip mata ketika berbunyinya sangkakala yang terakhir. Pada saat itu orang mati akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan dan kita yang masih hidup akan diubah. Amin. Karena yang boleh binasa ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh binasa, dan yang boleh mati ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh mati. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mustahil untuk kita masuk di dalam pengangkatan yang terakhir sebelum dunia berakhir. Kalau kita melihat tanda-tanda di persekitaran kita di seluruh dunia hari ini, tanda-tanda akhir zaman itu sangat-sangat jelas.
Jangan kita menjadi orang Kristen yang buta. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Firman Tuhan sangat jelas berkata, kita harus berjaga-jaga. Jangan menjadi orang Kristen yang naif, yang tidak tahu apa-apa. Kamu tahukah perang yang di Rusia? Tidak tahu apa yang terjadi di sana. Kenapa? Mengapa peperangan terjadi? Ada tercatat di dalam Alkitab tentang peperangan-peperangan yang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya kita harus membaca firman Tuhan, supaya iman kita ini bertumbuh dewasa, mengerti tentang semua situasi yang terjadi di persekitaran kita. Jangan menjadi orang Kristen yang naif, yang buta, yang tidak mengerti apa-apa. Ya, mari kita memahami bahwa satu saat kita sedang menanti-nantikan, ya, masanya itu berlaku dengan apa? Serta-merta. Firman Tuhan berkata, tetapi semua akan diubah serta-merta dalam apa? Sekelip mata. Tutup mata, buka mata, tiba-tiba semua orang hilang. Mengapa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang selalu berhati-hati dalam hidup kita? Mengerjakan perintah-perintah Allah yang diajarkan kepada kita. Karena ini tiba-tiba dan serta-merta itu berlaku, hilang. Seperti yang saya katakan tadi, zup, cahaya naik. Itu berlaku dalam kecepatan yang sangat-sangat cepat, yang tidak boleh dijangkakan. Sedang kondisi saya hari itu berteriak dan berteriak. Nah, di sini saya ingin berkata bahwa kita, khususnya para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan di rumah Tuhan, selalu kita berkata bahwa saya ini adalah hamba Tuhan, saya ini pelayan, saya ini pemimpin. Ya, tetapi sangat penting untuk kita tahu motif pelayanan kita, motif hati kita di dalam melayani Tuhan. Apakah engkau tulus melayani, ataukah engkau terpaksa, ataukah engkau melakukan tugas dan pelayananmu dengan oleh karena tanggung jawab dan tugas yang dipercayakan. Mari kenali hatinya. Setiap kali kita melayani Tuhan, setiap kali kita ada di depan dan melayani orang-orang kudus Tuhan, mari kita tanya hati kita, bagaimana kondisi hati saya, bagaimana kasih saya, bagaimana iman saya kepada Tuhan. Apakah saya melakukan semua ini karena tanggung jawab ataupun keterpaksaan, ataukah saya melakukan ini karena saya diberikan sebuah kepercayaan. Motif hati yang tidak benar itu membuatkan engkau tidak diperkenankan oleh Bapa. Mari selalu koreksi hati kita. Mari selalu kenali panggilan kita. Mari selalu jalani apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan hati yang benar-benar tulus. Ketulusan hati kita itulah yang menentukan kita diangkat. Mari saya panggil musician.